Shalom adik-adik semuanya, kembali lagi bersama dengan Kak Ivon dan Kak Ina. Iya. Dan kita sekarang ada di mana ya Kak Ina? Kita sekarang lagi ada di padang rumput. Wah, seperti Tuhan Yesus yang selalu membaringkan kita semua di padang yang berumput hijau. Amin. Iya, dan sebelum ibadah kita mau siapkan hati kita yang paling penting, dan juga adik-adik semua siapkan Alkitabnya mulai dari sekarang ya, supaya nanti waktu firman Tuhan adik-adik bisa fokus dan bisa menerima dengan baik. Nah, Ipon, iya. kita ada temen loh Kak Ipon. Wow, kita ada teman ramai ya. Ya. Ayo temennya kita kenalin dulu. Halo, nama aku Tina dan aku Tino. Halo Tina, halo Tino. Iya. Sapa dulu dong Tina dan Tino, teman-teman yang ada di rumah. Halo teman-teman. Iya. Puji Tuhan. Ayo sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu ya. Ayo duduk yang manis, tangannya dilipat, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan buat kami semua. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau ibadah GC. Berkati setiap adik-adik yang ada, yang saat ini sedang menyaksikan ibadah online. Tuhan memberkati, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk ibadah pagi hari ini. Semua katakan Amin. Ayo, saat ini kita mulai memuji Tuhan ya adik-adik. Adik-adik siap memuji Tuhan? Siap. Haleluya. Mari Kak Ipon. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini
Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak buat berkat-Mu hari ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah Tuhan, firman ini boleh kami hidupi dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Berkati firman ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Cerita firman hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Yuk adik-adik buka Alkitabnya dan kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang megahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, adik-adik Sisi, hari ini kita akan belajar tentang kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah anugerah pemberian Allah yang diberikan kepada kita, yang adalah ciptaannya dengan gratis. Nah, anugerah terbesar yang diberikan Allah bagi kita adalah pengampunan dosa melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang biasa kita rayakan sebagai hari Paskah. Wow, luar biasa ya adik-adik pengorbanan Allah bagi kita. Kita manusia tidak akan bisa melakukan apapun dan tidak ada apa-apanya kalau bukan karena Allah. Nah, sekarang kita akan melihat sebuah kisah tentang orang tua yang baik yang selalu ingat akan berkat Allah di dalam kehidupannya. Namun, kebalikannya dengan anaknya, ia memiliki seorang anak yang tidak mengingat bahwa berkat itu datangnya dari Allah. Langsung saja yuk kita saksikan kisahnya. Ini dia kisahnya. Langsung saja kita lihat ceritanya. Di suatu keluarga terdapatlah seorang ayah dan anak. Ayah ini adalah orang yang baik hati yang mengingat betul berkat Allah hadir di dalam kehidupannya. Dan si anak ini adalah orang yang sepele dengan anggapan berkat itu datang daripada Allah. Shalom. Shalom. Kok ayah lama pulang? Kenapa baru tiba di rumah? Bagaimana mungkin ayah bisa meninggalkan toko sementara toko belum selesai ditutup dengan baik? Baiklah, sebaiknya kita beristirahat agar kita besok hari dengan segar pergi ke gereja untuk memuji memuliakan Tuhan. Besok saya tidak ikut ke gereja, ayah saja yang pergi ke gereja. Saya punya janji dengan teman bisnis, tidak mungkin itu saya tinggalkan. Sebaiknya kamu beribadah dulu, bersyukur dulu karena Tuhan sudah memberikan semua apa yang kita miliki saat ini. Apa? Apa kata ayah? Tuhan memberikan semua harta yang kita miliki? Oh bukan, bukan. Aku yang mencarinya, aku yang berlelah mencarinya. Orang tua tersebut berusaha keras untuk memberitahukan kepada anaknya bahwasanya segala sesuatu yang ia miliki bersumber daripada Allah, dan Allah lah yang memampukan dia sehingga dia dapat memperoleh apa yang ada pada dia saat itu. Ayo bergegas sebelum kita terlambat. Saya tidak beribadah ayah, saya akan mencari sekuat tenaga saya. Saya yakin semua ini yang saya dapat ini karena kekuatan saya. Nak, kamu harus tahu Allah itulah yang memampukan semua sehingga kamu memiliki kekuatan, sehingga kamu mendapatkan harta yang sekarang ini. Aku yakin kekuatan ini bersumber dari diriku sendiri. Pada dasarnya manusia adalah lemah, tetapi Allah memampukan kita. Allah menguatkan kita supaya kita dapat mengerjakan apa yang menjadi baik bagi kehidupan kita.
Bahkan lebih daripada apa yang kita terima sekarang ini sudah Allah berikan sebelum kita hidup di dunia ini, yaitu pengampunan dosa untuk kita semua ciptaan. Sudah sampai ya, tolonglah. Saya tidak bisa ikut beribadah. Saya harus bertemu dengan teman bisnis saya. Baiklah jika demikian, tapi ingat, kamu harus mengingat bahwa Tuhan yang memampukan untuk melakukan seluruh kegiatanmu, mencari semua apa yang ada pada kamu saat ini. Yang benar saja, Allah yang melakukan semua ini. Allah yang memampukan aku. Bukan, aku orang kaya. Aku memperoleh semuanya, dan semuanya itu karena kekuatanku. Sementara sang ayah beribadah, mengucap syukur kepada Tuhan atas semua yang sudah diberikan Tuhan, atas berkat yang sudah diberikan Tuhan kepada si ayah dan juga kepada anaknya, maka sepantasnya lah dia memberikan syukur kepada Tuhan. Sementara si anak dengan kesombongannya yang mengatakan tidak ada campur tangan Tuhan atas keberhasilannya, malah semuanya itu hanya karena kekuatannya saja, sehingga dia memperoleh semua hartanya dan semua yang ada pada dia saat itu. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Ayah, aku pulang. Kenapa kamu lama pulang, nak? Maaf ayah, saya dibohongi teman saya itu. Saya gagal. Dia membawa uang saya banyak. Kemudian si ayah menyadarkan anaknya bahwasanya betul semua campur tangan Allah, dan itulah yang memampukan manusia untuk melakukan pekerjaannya. Hingga sampai pada akhirnya si anak paham bahwasanya pengorbanan Allah melalui Yesus Kristus itulah yang memampukan dia untuk mencapai semua keberhasilan. Bahkan lebih daripada itu, nyawa Yesus diberikan untuk pengampunan dosa manusia. Nah, adik-adik udah menyaksikan ceritanya tadi kan? Nah, dari cerita itu kita sama-sama belajar di Efesus 2 ayat 9 yang berkata, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Artinya, jika kalian mempunyai sesuatu yang lebih, misalnya kepintaran, harta, kita nggak boleh sombong. Karena apa? Karena itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Nah, adik-adik Gisi, kakak ada satu pertanyaan nih. Sama-sama dijawab ya. Kenapa sih Tuhan itu memberikan kita anugerah dengan cuma-cuma alias gratis? Ada yang tahu nggak? Jawabannya ada di Efesus 2 ayat 10. Yang pertama, ingat-ingat ya, karena kita itu adalah ciptaan Allah. Yang kedua, karena kita diciptakan dalam Kristus untuk berbuat kebaikan. Jadi, kita hidup dari anugerah Allah yang diberikan secara cuma-cuma alias gratis. Oleh karena itu, kita tidak boleh bermegah atas apa yang kita miliki adik-adik. Sebab apa? Yang kita miliki adalah anugerah dan pemberian dari Allah. Jadi, kita semua harus bersyukur dan harus beriman kepada Tuhan supaya kita semua dapat menerima anugerah tersebut dengan baik. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. See you. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati.
Nah, adik-adik semua udah mendengarkan firman Tuhan. Nah, Kak Yesi mau kasih pengumuman lomba untuk anak-anak kelas batita dan kelas kecil. Adik-adik bisa mengikuti lomba dengan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan seperti yang tadi kita nyanyikan di awal. Lalu bisa dikirim dalam bentuk video, bisa dikirimkan ke nomor WA Kak Bintari. Untuk adik-adik yang kelas besar, adik-adik bisa menjawab pertanyaan di bawah ini. Lalu di video juga bisa dikirimkan ke Kak Bintari. Adik-adik sekarang kita akan berdoa. Terima kasih Bapak buat berkat-Mu hari ini sehingga kami boleh mengikuti ibadah GC dari awal hingga pertengahan hingga akhir. Kiranya Bapak berkati setiap adik-adikmu dimanapun adik-adikmu berada. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, berikan mereka untuk mengingat selalu kebaikan yang Kau berikan dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yang diberkati Tuhan Yesus semuanya katakan amin. 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 Nah, tadi adik-adik semuanya sudah beribadah di pagi hari ini. Jangan lupa tetap bersyukur dan tetap beriman. Dan tiba saatnya Kak Ivon, Kak Ina, Kak Yesi, Kak Nina. kita semua pamit. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. dadah.